Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 yang beranggotakan Abeliza Galuh Tegar, Afica Febi Rahmawati, Hana Wayuningsi, dan saya sendiri Maya Widianti akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter dan Budaya bagi Bangsa untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Umum dengan dosen pengampu kami, Ibu Rehwina Rizkiani, MPD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membacakan latar belakang masalahnya. Budaya perkelahian antar pelajar masih menjadi masalah yang klasik. Masalah ini menjadi semakin kompleks karena akhir-akhir ini banyaknya fenomena yang terjadi karena beraninya siswa sekolah memperlakukan gurunya di kelas. Mereka mengajak guru berkelahi, menganiaya gurunya hingga dipukul sampai tewas. Berbagai fenomena mengerikan tersebut cukup merisaukan, karena generasi inilah yang akan menentukan bangsa di masa yang akan datang. Pendidikan sejatinya tidak hanya mendidik anak untuk mempunyai prestasi yang tinggi dalam bidang akademik, namun hal yang semestinya diperhitungkan adalah kualitas dan penanaman karakter. Dengan kata lain, pendidikan sebenarnya bertujuan pada dua hal, yaitu yang pertama, mendorong manusia cerdas secara intelektual dan membentuk manusia yang beradab secara spiritual, emosional, dan sosial. Aspek kedua inilah yang harus disasar oleh pendidikan karakter dan budaya. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam kelompok ini, dalam makalah ini, yang pertama, apa pentingnya pendidikan karakter dan budaya bagi bangsa? Kedua, apa kunci efektivitas dari pendidikan karakter budaya? Dan yang terakhir, apa keterkaitan pendidikan karakter dan budaya dengan sikap dan pandangan lingkungan? Lalu, tujuan dari dibentuknya makalah ini yaitu untuk mengetahui pentingnya pendidikan karakter dan budaya bagi bangsa, untuk mengetahui efektivitas apa saja dari pendidikan karakter budaya bangsa, dan untuk mengetahui apa keterkaitan pendidikan karakter dan budaya dengan sikap dan pandangan sosial. Baiklah, selanjutnya untuk menjelaskan dari rumusan masalah dan tujuan kelompok kami akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afica Febi Rahmawati. Di sini saya akan membahas pada bagian bab 2, yaitu pembahasan yang berjudul Pentingnya Pendidikan Karakter dan Budaya untuk Bangsa. Kunci keberhasilan seorang siswa kelak bukan hanya ditentukan oleh prestasi akademinya, tetapi sangat tergantung pada kepribadian dan mentalnya. Jiwa kemandirian, kesopanan, adaptasi lingkungan dengan tantangan, mudah bergaul dan siap menerima perbedaan merupakan karakter dan nilai yang juga sangat menentukan masa depan siswa. Proses penanaman karakter tidak hanya berhenti pada pemberian mata pelajaran norma dan etika, tetapi keteladanan di lingkungan sosial. Dari sinilah pendekatan budaya sangat penting dalam mentransfer karakter dan nilai kepada anak. Pendekatan budaya dalam mendidik watak dan karakter mengandaikan bahwa lingkungan sosial harus menjadi arena kondusif dalam penanaman dan proses identifikasi siswa dalam menyerap pendidikan karakter. Pendidikan karakter dan budaya memiliki tujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai warga negara. Pendidikan sejatinya tidak hanya mendidik anak mempunyai prestasi tinggi dalam bidang akademik, tetapi hal yang mesti diperhitungkan adalah kualitas dan penanaman karakter. Kelahi, dianiaya, bahkan ada yang dipukul hingga tewas. Berbagai fenomena tersebut cukup merisaukan karena generasi inilah yang akan menentukan masa depan
bangsa di masa yang akan datang. Yang pertama, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat dimulai dari unit paling kecil bernama keluarga. Keluarga berperan sangat penting sebagai sekolah pertama dalam mendidik karakter anak. Orang tua tidak hanya khawatir ketika anaknya mendapat nilai jelek, tetapi akan lebih khawatir ketika melihat anaknya mulai tidak disiplin, tidak jujur, tidak sopan, dan mulai bersikap kasar. Intinya, keteladanan orang tua merupakan cermin bagaimana siswa bersikap di lingkungan sekolah. Yang kedua, budaya lingkungan sekolah. Institusi pendidikan harus menjamin dan menyediakan ruang sosial yang kondusif yang dapat membantu proses internalisasi nilai dan watak peserta didik, keagamaan, kedisiplinan, saling menghormati, dan kemandirian harus menjadi budaya yang tercipta di lingkungan sekolah. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Proses inti pembelajaran pendidikan karakter adalah di ruang kelas. Dalam proses inilah dibutuhkan guru yang mampu mengkomunikasikan pengetahuan menjadi sikap bukan doktrin. Guru harus menjadi teladan tetapi juga teman yang baik dan komunikatif dalam memecahkan persoalan di lingkungan. Jadi, ketiga elemen penting untuk saling menguatkan dalam menanamkan pendidikan karakter seperti nilai agama, norma kesopanan, integritas, kepedulian, kebersamaan, dan cinta tanah air. Hal ini akan selaras dengan tujuan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa bertanggung jawab, kemasyarakatan, dan berkebangsaan. Kenalkan, nama saya Abeliza Galuh Tegar Ayu Ardana. Di sini saya akan membaca tentang materi karakter pendidikan dan budaya pada sikap dan pandangan lingkungan sosial. Karakter sebenarnya sangat terkait dengan sikap dan pandangan yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Proses penelitian karakter tidak hanya berhenti pada pemberian mata pelajaran norma dan etika, tetapi keteladanan di lingkungan sosial. Dari sinilah pendekatan budaya menjadi sangat penting dalam mentransfer karakter dan nilai kepada anak. Pendekatan budaya dan mendidik watak dan karakter mengadakan bahwa lingkungan sosial harus menjadi kondusif bagi penamaan dan proses identifikasi siswa dalam menyerap pendidikan karakter. Setidaknya 3 elemen penting sebagai kunci efektif pendidikan karakter yang harus dikuatkan lingkungan masyarakat yang dimulai dari keluarga, budaya, sekolah, dan mendukung di lingkungan kelasnya. Jadi kesimpulannya adalah ketika elemen penting untuk saling mengutamakan dalam menambahkan pendidikan karakter seperti nilai agama, norma, kesopanan, interaksi, kepedulian, kebersamaan, dan cinta tanah air. Hal ini akan selaras dengan tujuan pendidikan nasional dalam rangka menciptakan kehidupan bangsa dan membanggakan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan kecerdasan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, dan menjadi diri sendiri serta bertanggung jawab kepada masyarakat dan kebangsaan. Pendidikan sebenarnya bertujuan untuk 2 hal: mendorong manusia yang cerdas secara intelektual dan membentuk manusia yang beradab secara spiritual, emosional, dan sosial. Tidak cukup memiliki kualitas
intelektual tetapi krisis dalam aspek kecerdasan, spiritual, emosional, dan sosial. Aspek dua ini yang didasari oleh pendidikan karakter. Kesimpulannya adalah diharapkan agar semua lampiran masyarakat dapat mengetahui pentingnya pendidikan karakter dan budaya untuk bangsa dan melestarikannya dalam kehidupan, dan pemerintahan pendidikan karakter harus ditambahkan sejak dini agar kelak penulisan bangsa memiliki karakter dan kepribadian elok dan bermasyarakat agar senantiasa terciptanya bangsa Indonesia yang damai.